Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rustam dengan nomor NPM 0101 24 11 040. Saya dari kelas B 1 Ilmu Hukum Universitas Hairun. Di ini saya mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang berjudul Sejarah Kedudukan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Pak Hairul, SPD, MPD. Baiklah, di video kali ini akan ada 3 suku materi yang akan saya bahas. Yang pertama, sejarah bahasa Indonesia. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia. Yang ketiga, fungsi bahasa Indonesia berdasarkan kedudukannya. Pertama, sejarah bahasa Indonesia. Pada tahun 1901 ada namanya Ejang Melayu. Ejang Melayu tersebut menggunakan huruf Latin dan dibuat berdasarkan rancangan Fort of Hugen. Pada tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Sumpah Pemuda melahirkan 3 ikrar, dan salah satunya mengenai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara. Itu disahkan oleh Undang-Undang 1945. Terus, materi yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Bahasa persatuan. Bahasa persatuan bahasa Indonesia dikukuhkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Tepatnya di hari bentuknya 3 ikrar oleh para Kongres Pemuda yang dibentuk Hari Sumpah Pemuda. Hal ini tercantum dalam naskah Sumpah Pemuda yang ketiga. Berarti bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional negara. 2. Bahasa Indonesia. Bahasa negara atau bahasa resmi negara dikukuhkan pada tanggal 18 Agustus 1945, 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini artinya bahwa Indonesia sebagai bahasa yang resmi. Oleh karena itu, bahasa Indonesia harus digunakan sesuai kaidah, tertib, cermat, dan masuk akal. Selanjutnya adalah fungsi bahasa Indonesia dipandang berdasarkan kedudukannya. Bahasa persatuan. Bahasa nasional. 1. Sebagai lambang kebanggaan. 2. Sebagai identitas nasional. 3. Sebagai alat perhubungan antara warga, daerah, budaya, dan agama. Bahasa negara. Bahasa resmi negara. 1. Sebagai bahasa resmi negara. 2. Sebagai bahasa pengantar pendidikan. 3. Sebagai alat penghubung tingkat nasional. 4. Sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya Rustam. Bye.